Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan ridhonya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Dialog interaktif pasca pemilu kali ini mengusung tema persepak bolaan pada masa pemerintahan mendatang. Dialog ini akan dipandu oleh moderator Kak Rosia Martiningrum, dan acara ini diselenggarakan oleh RRI Semarang bekerja sama dengan Hotel Grand Candi Semarang. Acara dialog ini akan disiarkan melalui radio Pro 1 RRI Semarang 89.0 FM dan YouTube channel RRI Semarang. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dialog pasca pemilu persepak bolaan pada masa pemerintahan mendatang. Kita panggil moderator kita, Kak Rosi, kami silahkan. Terima kasih Mbak Nia. Baik, salam olahraga. Waduh, kayaknya kurang menggemparkan Hotel Grand Candi. Saya coba ulang ya. Salam olahraga. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan pelajar. Ada mahasiswa juga yang pada malam hari ini sudah berada di Hotel Grand Candi. Bapak Ibu hadirin juga pemirsa dan pendengar. Tahun-tahun politik kita sudah mulai menghangat untuk saat ini. Proses untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sudah kita lalui. Tapi untuk saat ini, masyarakat mulai menaruh harapan besar di berbagai lini, termasuk dalam dunia olahraga. Hal ini tidak berlebihan karena kita tahu persepak bolaan kita sudah mulai meniti level demi level hingga saat ini. Dan kali ini untuk dialog pasca pemilu, kita akan ambil tema, kita akan diskusi malam hari ini terkait dengan persepak bolaan pada pemerintahan mendatang bersama saya Rosi. Malam hari ini tentu saya tidak sendiri karena sudah bersiap narasumber yang nanti akan ngobrol bareng kita, berdiskusi bareng kita. Dengan hormat saya akan persilahkan untuk bisa naik ke atas panggung. Yang pertama, ada pengamat sepak bola, tapi beliau ini juga sekaligus Dewan Pengawas RRI. Dengan hormat kami persilahkan untuk bungkus, kita akrab menyapanya, Bapak Muhammad Kusnaini. Baik, bungkus sudah berada di panggung. Bungkus tidak sendiri karena malam hari ini ada mentor saya. Ada wartawan senior olahraga. Dan beliau adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah, Bung Amir Mahmud. Kami persilahkan dengan hormat. Baik, satu lagi yang akan saya panggil ke atas pentas untuk malam hari ini, saya akan persilahkan Kabid Humas dari KONI Jawa Tengah, Bung Darjo Soyat. Dan tidak lupa juga malam hari ini luar biasa. Setelah berdinas keluar kota, Kepala RRI Semarang beserta jajaran ini juga berkenan untuk bergabung bersama dengan kita di Hotel Grand Candi. Pak Ngatno, selamat malam.
Pak Oto, ada Bu Ana, Bu Vetika, Pak Bujiono juga yang malam hari ini juga bersama dengan kita. Termasuk juga nanti kita akan adakan interaksi juga ya. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin bertanya, boleh silakan. Teman-teman pelajar dan mahasiswa juga boleh silakan. Saya izin untuk duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Iya, selamat malam untuk ketiga narasumber kami, Bungkus, Bung Amir, Bung Darjo, selamat malam. Nanti kita akan ngobrol, tapi langsung aja dulu deh kita akan nikmati persembahan dari Rexio. Lagu yang lagi trending topik dunia, luar biasa. Kita nyanyikan bersama-sama. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kau dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak engkau ku banggakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Rexio. Terima kasih Rexio. Nanti kita akan gabung lagi tentunya. Baik pendengar dan juga pemirsa serta hadirin dimanapun saat ini Anda mengikuti untuk siaran Pro 1 RRI Semarang, Dialog Pasca Pemilu. Kita akan berbincang seputar dunia persepak bolaan kita di masa pemerintahan yang akan datang. Dan tadi sudah saya perkenalkan ketiga narasumber kita yang malam hari ini kita mau bicara santai tapi serius. Serius tapi santai. Gitu ya Bungkus ya kurang lebihnya. Oke baik Bungkus barangkali bisa disampaikan juga untuk malam hari ini terlebih dahulu. Bungkus perjalanan kita sekarang ini tuh seperti halnya tadi Rexio menyanyikan. Itu rasa-rasanya kita ada di stadion yang kemudian merindingnya itu walaupun kita melihat dari layar kaca. Merindingnya bisa sampai ke hati. Bagaimana dengan perjalanan timnas kita ini? Setidaknya mulai dibesut Sintayong begitu ya dari 2019 sampai dengan sekarang. Terima kasih. Kalau kita berbicara tim nasional Indonesia tentu tidak terlepas dari persepak bolaan secara keseluruhan ya. Jadi kalau indikator-indikator yang bisa kita gunakan misalnya seberapa besar sih loncatan yang dicapai oleh tim nasional kita di peringkat FIFA. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa jauh sih kita melaju di event-event internasional ketika tim nasional ikut berpartisipasi. Dan yang ketiga mungkin seberapa besar sih loncatan yang kita capai di level klub ketika tim-tim kita bersaing di kompetisi antar klub Asia misalnya. Nah yang menarik memang kita berhasil membuat lompatan yang cukup signifikan di tim nasional. Tim nasional kita sekarang levelnya sudah di 130-an ya di FIFA. Memang masih di bawah Vietnam, masih di bawah Thailand ya. Tapi kita sudah mulai bisa stabil di atas Malaysia, di atas Kamboja. Dan itu menurut saya hal yang positif. Kemudian ketika tim bertanding di level internasional, kita sudah bisa bersaing ke fase gugur di Piala Asia. Itu kan sesuatu yang sebelumnya tidak mudah bagi kita sampai di level itu.
Memang belum ada gelar juara yang kita raih dalam beberapa tahun ini di level senior, itu memang harus diakui. Tapi kalau ukurannya adalah keberhasilan dalam melakukan lompatan dari segi peringkat, dari segi hasil di event besar, sudah terlihat. Bahkan kita sekarang menjadi satu-satunya negara ASEAN yang bermain di kualifikasi tahap ketiga Piala Dunia. Itu saya pikir contoh bagaimana kita sudah berhasil menaikkan level tim nasional kita. Nah cuma memang di level klub PR-nya masih banyak, masih sangat banyak. Level kompetisi antar klub kita ini Liga 1 itu masih di bawah beberapa negara di Asia Tenggara. Di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah Malaysia. Dan itu menurut saya butuh kerja keras yang nanti harus dilakukan secara seimbang oleh pimpinan PSSI ya. Tidak hanya ketua umum tapi juga wakil ketua umum, exco. Sekarang ini ada kesan perhatian terhadap tim nasional jauh di atas perhatian terhadap dua hal yang tidak kalah penting. Jadi kalau sepak bola itu strukturnya ada 3. Yang pertama tim nasional, yang kedua kompetisi usia muda, yang ketiga kompetisi liga. Nah ini yang sekarang ini kesannya beratnya ke tim nasional. Kompetisi liga terutama yang profesional tidak terlalu mendapat perhatian besar, signifikansi perbaikannya belum terlalu terasa. Meskipun harus dicatat ya, kompetisi Liga 1 juga perbaikannya ada. Sebetulnya misalnya tahun ini diterapkannya VAR itu hal yang positif menurut saya ya. Perbaikan kualitas wasit. Tapi masih banyak elemen-elemen yang butuh perbaikan. Nah yang paling berat terasa masih kurang itu memang di pembinaan usia muda. Nah ini yang harus diperbaiki ke depan oleh jajaran pengurus PSSI. Bagaimana memberi perhatian yang seimbang terhadap tim nasional, terhadap kompetisi profesional atau kompetisi liga dan pembinaan usia muda. Kalau 3-tiganya dilakukan secara sungguh-sungguh, mungkin perubahan yang signifikan, peningkatan yang signifikan itu mungkin akan lebih terasa. Sekarang terasanya baru di tim nasional. Oke baik, saya langsung beralih ke Pak Amir dulu. Dari yang disampaikan oleh Bung Kusnaini malam hari ini. Bung Amir, kalau tadi keseimbangan dari ketiga elemen ini, lalu bagaimana catatan dari Bung Amir sendiri terkait dengan pembinaan pemain muda, kemudian juga tadi dari timnasnya, termasuk juga pelaksanaan dari liga sendiri, Bung Amir? Iya, jadi yang saya tangkap sejak 2020 lah ya, yang sangat terasa itu adalah persoalan kegairahan, tumbuh semacam budaya sepak bola prestasi yang mulai terasa betul di kita. Ini tentu saja tidak menafikan bahwa ada kelemahan-kelemahan yang belum dapat terbenahi secara struktural di kompetisi. Artinya bahwa betul tadi yang dikatakan oleh Bung Kus bahwa perhatian kita, titik berat kita, aksen kita lebih ke tim nasional tetapi belum pada pembinaan usia dini dan liga-liga. Tapi satu hal yang positif dengan kehadiran Coach Sintayong ya sejak tahun 2019 ini adalah faktor budaya tadi. Artinya bahwa kegairahan ini ditopang oleh kesadaran profesional sejumlah pemain, saya katakan begitu karena memang klub-klub dan lain-lain itu belum betul-betul terukur di dalam masalah pembudayaan sikap profesional ini. Jadi yang terlihat adalah bagaimana mereka menyikapi misalnya cara hidup, kemudian cara makan, pola makan, kemudian juga bagaimana mereka mengabdikan diri kepada tim nasional. Ini sudah sangat terasa. Walaupun memang harus diakui bahwa secara kualitatif memang itu meningkat, tetapi kuantitatif belum. Kuantitatif belum terlihat apa yang betul-betul dipersembahkan oleh Coach Sintayong ini belum terlihat. Artinya dari 2019 itu baru catatan-catatan yang secara kualitatif bisa kita lihat, kita tandai dari misalnya peningkatan ranking FIFA dari peringkat jauh di bawah itu sekarang menjadi 130-an, 133. Kemudian juga yang babak gugur Piala Asia, putaran final Piala Asia di Qatar itu, kemudian yang berlanjut sampai babak 4 besar U19 yang di Qatar juga. Ini juga menjadikan kita optimis sesungguhnya bahwa ada faktor budaya
prestasi sepak bola yang mulai merambah dan terasa ini menjadi semacam kegairahan di kita, tetapi ini memang perlu pembenahan struktural di 3 elemen tadi, yaitu ketidakseimbangan antara tim nasional, kemudian juga pengelolaan kompetisi liga dan penggarapan kompetisi di kelompok umur. Itu saya kira begitu. Baik, ini saya kemudian ke Bung Darjo Soyat. Kalau tadi sambung menyambung, nah ini beliau dari KONI Jawa Tengah. Itu artinya salah satu pemegang tanggung jawab akan pembinaan atlet-atlet muda itu ada di KONI. Kurang lebihnya begitu ya. Walaupun KONI bukan satu-satunya tentu yang harus bertanggung jawab. Tetapi terkait dengan pembinaan pemain muda, bagaimana khususnya di Jawa Tengah, Bung Darjo? Ya, terima kasih. Jadi di Jawa Tengah ini untuk pembinaan usia muda diantaranya adalah ada PPLOP di Semarang. Jadi itu membina pemain-pemain pelajar. Tapi kemudian yang terjadi berikutnya setelah lulus SMA itu mereka menggantung nasibnya tidak terlalu bagus. Bahwa kemudian ada kompetisi misalnya KONI lebih pada tanggung jawab mengarah pada pelaksanaan keikutsertaan pada PON. Seperti PON terakhir, tim sepak bola Jawa Tengah mengirim ke PON, namun hasilnya kurang memuaskan. Jadi 2 kali seri, 2 kali kalah, sehingga istilahnya pulang sebelum pembukaan. Tapi bahwa pembinaan sepak bola di kelompok umur di Jawa Tengah itu berjalan, ya kalaupun hasilnya belum memuaskan, memang itu faktanya. Tapi yang menggembirakan lagi bahwa di klub-klub di lingkungan PSIS dan di daerah-daerah masih berjalan. Baik, iya ini sebelum nanti kita akan rehat dulu sejenak, ini kita akan juga nanti silahkan barangkali yang ada di Hotel Grand Candi nanti ingin bertanya boleh, jadi silahkan nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab atau interaksi untuk kesempatan kali ini. Baik, saya kembali lagi ke Bungkus. Kalau tadi Bung Darjo mengatakan sebetulnya pembinaan itu berjalan, tetapi memang hasilnya barangkali di masing-masing wilayah, di masing-masing daerah ini juga berbeda-beda. Bagaimana pandangan Bungkus terkait dengan hal ini? Apa yang kemudian harus dibenahi agar kita sama-sama majunya bareng-bareng, Bungkus? Iya, jadi dalam sepak bola, pembinaan usia muda itu istilahnya tuh cost center. Kompetisi profesional dan tim nasional itu profit center. Jadi keuntungan dari kompetisi liga, dari pengelolaan tim nasional itu sebagian disubsidi untuk pembinaan usia muda. Karena pembinaan usia muda itu cost center. Sulit mendapatkan sponsor untuk pembinaan usia muda. Bisa dibilang jarang sekali. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Pembinaan usia muda itu lebih merupakan upaya, katakanlah kalau klub, itu untuk memunculkan bakat-bakat yang kemudian di kemudian hari menjadi wakil dari klub tersebut di eventnya atau di kompetisi yang sebenarnya. Nah karena itu klub menginvestasikan dana untuk pembinaan itu. Nah dalam kompetisi profesional seperti itu. Nah sekarang persoalannya adalah di Indonesia kompetisi liga belum mampu memberikan profit yang cukup bagi federasi maupun bagi klub untuk sebagian disisihkan untuk pembinaan usia muda. Dan karena itulah makanya pembinaan usia muda belum mendapat perhatian yang besar. Padahal sebetulnya secara teoritis kalau klub melakukan pembinaan usia muda itu nanti benefitnya klub mendapatkan aset berupa pemain-pemain yang kelak menjadi bagian dari tim tanpa harus mengambil dari tempat lain. Jadi secara bisnis mengambil pemain dari tempat lain cost-nya lebih besar daripada kalau dia investasi di pembinaan usia muda. Nah persoalannya sekarang jangankan untuk investasi pembinaan usia muda, untuk operasional klub aja masih berat. Masih banyak klub yang setiap tahun itu kalau dibikin buku laporan neraca itu masih merah, masih negatif. Nah itu yang saya pikir yang harus dikembangkan karena tanpa adanya keuntungan di level profesional, maka pembinaan usia muda pasti tidak akan mendapatkan prioritas. Nah disitulah kemudian negara yang mengambil peran. Negara yang harus mengambil peran. Kalau institusi profesional, entitas, klub belum bisa mengambil peran, maka negara mengambil peran. Bahkan kalau di Indonesia realitasnya, yang paling banyak berkontribusi terhadap pembinaan usia muda, sesungguhnya adalah civil society, masyarakat, madani. Pemain-pemain yang sekarang menjadi pemain tim nasional U17, U20,
itu hasil dari jerih payah orang tua, jerih payah para pembina usia muda, membina mereka tanpa adanya dukungan yang cukup dari negara maupun dari klub-klub profesional. Ada yang pembinaannya itu, ada yang orang tuanya tuh sampai harus jual sawah, jual motor, ngutang sana, ngutang sini. Pemain-pemain seperti Alvarez, Buffon, atau pemain yang banyak lagi, itu hasil dari jerih payah orang tuanya, perjuangan yang luar biasa. Yang seharusnya itu peran negara di situ. Yang seharusnya itu peran klub profesional di sana. Dari sejak usia muda, klub itu mencari pemain, kemudian menjadikan mereka sebagai aset untuk masa depan, disubsidi oleh klub dari keuntungan yang didapat di level profesional. Ini yang belum terjadi. Makanya saya selalu mengatakan, untuk ukuran Indonesia, pembinaan usia muda itu tidak akan berjalan tanpa dikeroyok oleh semua pihak. Usia muda itu harus dikeroyok, itu sebabnya makanya RRI bikin RRI Cup. Itu kontribusi kecil itu. Kita tepuk tangan dulu dong, RRI Cup. Jadi ada event tersebut ya, kita bikin turnamen sepak bola U16 RRI Cup yang diikuti oleh 12 tim dari 10 provinsi. Itu kontribusi kecil yang diberikan oleh publik, oleh masyarakat untuk ikut membantu menciptakan pemain-pemain berbakat. Melahirkan pemain-pemain berbakat. Dan menurut saya itu tidak cukup dilakukan hanya oleh RRI. Seluruh civil society harus ambil bagian supaya pengorbanan orang tuanya Buffon, orang tuanya banyak lagi pemain muda itu tidak sia-sia. Harus dikeroyok, semua harus ikut andil sebesar apapun, sekecil apapun. Baik. Nanti saya akan lanjutkan bersama dengan Bung Amir. Ini tentunya juga menyambung dari yang disampaikan oleh Bungkus. Ini apakah relate dengan ketika pembinaan muda yang kita lakukan, ini tadi masih belum tersentuh dalam tanda kutip begitu, sudah dilakukan, tetapi barangkali belum optimal begitu ya. Ini apakah ada hubungannya dengan pemain diaspora? Nanti ditahan dulu Bung Amir, ditahan dulu Bung Darjo, Bungkus izin dulu untuk rehat dulu. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang ada di Hotel Grand Candi, sebelum nanti kita lanjut lagi, saya akan panggil lagi teman-teman dari Rexio untuk bisa bergabung lagi dengan kita. Silakan untuk Rexio. Kali ini apa yang akan bikin merinding kita? Apakah tadi seperti halnya untuk lagu Tanah Airku? Baik, langsung saja. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang ada di Hotel Grand Candi, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Rexio. Hai guys, hari ini kita ada di salah satu hotel paling ikonik di Semarang, Grand Candi Hotel. Grand Candi Hotel ini berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 16 Kota Semarang. Ini nih guys, kamarnya aja keren banget. Dari tipe kamar yang deluxe sampai presidential suite. Tiap kamar memiliki ukuran yang luas banget, nyaman dan fasilitasnya lengkap seperti TV, 24 jam akses internet gratis, minibar, hair dryer dan lain-lain. Di sini juga dapat breakfast di cafe flamboyan loh, atau executive lounge. Ada fasilitas lain seperti gym, kolam renang, spa, power swing, dan ballroom. Grand Candi Hotel sangat cocok buat kamu yang cari tempat menginap di Kota Semarang, baik untuk liburan atau urusan bisnis. Reservasi bisa telepon di 024816222 atau di www.grandcandihotel.com. Oke guys, see you di konten aku selanjutnya. 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Kita berikan tepuk tangan untuk Rexio. Garuda di dadaku dan kita pasti menang. Ini semacam mantra yang terus diselipkan di hati para pecinta sepak bola Indonesia, termasuk semua yang ada di sini malam hari ini. Bung Amir, kita lanjutkan lagi perbincangan kita untuk dialog pasca pemilu terkait dengan persepak bolaan pada pemerintahan mendatang. Bung Amir, kita tahu bahwa sekarang ini fenomena diaspora ini memang cukup menarik untuk menjadi pokok bahasan kita begitu. Ini apakah juga kemudian ada hubungannya dengan tadi yang disampaikan oleh Bung Darjo, kemudian juga Bung Kus terkait dengan pembinaan usia muda kaitannya dengan pemain diaspora? Dari dulu, dari kemarin-kemarin, saya memang tidak sependapat dengan istilah naturalisasi. Tepat adalah diaspora karena mereka punya darah keturunan Indonesia yang memang mendapat kesempatan untuk memperoleh paspor Indonesia dan kemudian melanjutkan karir di tim nasional, memilih tim nasional Indonesia. Satu hal yang pasti begini, kontroversi tidak bisa dihilangkan ya, artinya bahwa ada yang sependapat, ada yang menentang, ada yang sependapat dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Itu adalah sesuatu yang menurut saya alamiah. Tetapi saya pikir begini, ketika ini adalah hak, realitasnya ini adalah mereka sebenarnya punya hak untuk membela tim nasional Indonesia karena memang memiliki darah keturunan Indonesia. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana ke depan ini hanya sebagai terapi sesaat. Artinya tidak bisa terus-menerus berlanjut bahwa kita hanya bergantung kepada para pemain diaspora ini. Ada saat-saat ketika kita betul-betul mengandalkan produk kompetisi liga ini sebagai sebuah andalan bagi tim nasional kita. Artinya adalah pembenahan kompetisi ini menjadi jawaban yang memang langsung harus betul-betul dilakukan ketika kita bersentuhan dengan persoalan pemain diaspora. Pembinaan usia muda, bahwa setiap klub harus memiliki akademi yang nantinya akan melahirkan pemain-pemain bocah, pemain-pemain remaja, dan nantinya juga tadi yang disebutkan oleh Bung Kus bahwa ini akan mengurangi biaya operasional untuk merekrut pemain dari daerah-daerah atau dari klub lain yang mungkin lebih siap untuk kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya pemain diaspora ini adalah pemicu untuk mengembangkan kompetisi menjadi lebih baik lagi. Artinya yang dilahirkan oleh kompetisi nantinya adalah produk-produk yang diharapkan punya kesetaraan dengan pemain-pemain yang sementara ini memang diambil dari produk-produk kompetisi luar negeri, kompetisi dari Eropa, dari mungkin juga liga-liga yang lainnya. Itu. Baik, bukan bermaksud untuk menjadikan kompetitor karena kita satu, Indonesia, begitu terkait dengan pemain diaspora ataupun juga pemain yang kemudian dari pembinaan sedari muda. Nah, mungkin barangkali saya ke Bung Darjo terlebih dahulu untuk ke wilayah KONI Jawa Tengah begitu. Sejauh ini bagaimana Bung Darjo progres, kemudian juga upaya, kemudian juga apakah justru dengan hadirnya para pemain diaspora ini justru menjadi lecutan semangat begitu bahwa ini harus lebih baik lagi, harus lebih banyak lagi calon-calon pemain andalan Indonesia. Bagaimana ini Bung Darjo? Ya, saya menyambung dulu dari Pak Amir bahwa seandainya pun itu dianggap sebagai naturalisasi, itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 tentang olahragaan tahun 22. Jadi isinya kurang lebih bahwa perpindahan atlet antar negara dimungkinkan jika untuk tujuan prestasi dan meningkatkan prestasi Indonesia di kancah nasional. Artinya bahwa naturalisasi itu disahkan oleh undang-undang. Jadi apalagi yang hadir di sini adalah mereka-mereka yang punya darah
Indonesia, sehingga mereka juga merasa terpanggil untuk berkiprah di Indonesia. Dan itu menjadikan daya lecut pemain-pemain lokal untuk bisa minimal menyamai, kalau perlu melebihi. Kemudian dalam kaitannya KONI Jawa Tengah adalah bahwa sepak bola itu menjadi tanggung jawab dari Pemprov PSI Jawa Tengah. Jadi Pemprov PSI Jawa Tengah juga menjadi koordinator persepak bolaan di Jawa Tengah, dan mungkin di provinsi lain juga ada yang demikian, kurang lebih sama. Jadi yang diaspora itu akan menjadi idola-idola baru bagi anak-anak remaja itu agar mencapai prestasi yang setara atau bahkan melebihi. Baik, iya. Baik, Bungkus, Bung Amir dan Bung Darjo, saya percaya yang berada di sini sedari tadi sudah nggak sabar untuk tanya, karena pecinta sepak bola pasti menginginkan tim sepak bola kita, persepak bolaan Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan sekarang ini. Baik, langsung saja saya persilahkan, barangkali ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan sebutkan nama, kemudian apa pertanyaannya, untuk siapa ini? Untuk Bungkus, Bung Amir atau Bung Darjo? Silakan. Untuk semuanya. Oh, untuk semuanya, boleh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Vanessa Juwita dari SMK Negeri 01 Semarang. Oke, Vanessa, silahkan. Maju dan tidaknya bidang-bidang tertentu seperti seni budaya, olahraga, termasuk sepak bola, biasanya dipengaruhi oleh interest kepemimpinan. Jadi kalau sekarang pemimpin suka olahraga, yang maju olahraga. Tapi kalau semisal sukanya kesenian, yang maju kesenian. Oh gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana memastikan siapapun pemimpinnya, olahraga khususnya sepak bola tetap maju ke depannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Vanessa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih ya, pertanyaannya cakep gitu. Ini langsung aja ke Bungkus. Pemimpinnya suka olahraga, yang maju olahraga. Pemimpin suka seni, yang maju keseniannya. Tapi harapannya itu masyarakat menaruh harapan besar. Siapapun pemimpinnya, dunia olahraga itu juga tidak terpinggirkan. Bungkus, ada komentarnya? Ya, ini pertanyaannya sangat berat untuk seorang siswa SMK ya. Jadi begini, jadi kita juga perlu, itu sebetulnya ada benarnya ya, karena pemimpin yang menyukai bidang tertentu tentu akan memberikan prioritas ya. Dan kita tahu bahwa pemimpin kita saat ini Pak Jokowi ini kan sangat besar perhatiannya terhadap sepak bola. Mungkin satu-satunya cabang olahraga yang punya impres percepatan pembangunan cuma sepak bola. Dan mungkin ya ini dugaan saya di seluruh dunia juga mungkin cuma ada di Indonesia yang ada impresnya percepatan pembangunan sepak bola. Itu menggambarkan betapa besarnya perhatian negara terhadap sepak bola. Dan kemudian itu ditunjukkan lagi dengan transformasi yang sedang kita lakukan saat ini, itu juga mendapat perhatian besar ketika Indonesia di-ban oleh FIFA dan diminta melakukan transformasi, itu dukungan negara sangat besar. Sekarang ini sedang terjadi transformasi yang luar biasa di bidang infrastruktur sepak bola, itu pembangunan renovasi stadion di mana-mana, dan itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap APBN ya. Tapi karena pemimpin memang memberikan perhatian besar terhadap sepak bola, makanya itu dilakukan. Tapi saya lihat memang pada dasarnya setiap pemimpin yang memimpin Republik kita itu menyadari bahwa sepak bola olahraga khusus, sepak bola olahraga secara umum itu memang merupakan instrumen yang bisa kita gunakan untuk pembangunan manusianya. Jadi pembangunan manusia antara lain bisa dilakukan melalui olahraga. Melalui olahraga kita bisa mengajarkan soal disiplin. Melalui olahraga kita bisa mengajarkan soal cinta tanah air. Melalui olahraga kita bisa mengajarkan tentang semangat bersaing. Semangat bersaing itu kan dalam konteks pembangunan itu mengajarkan soal produktivitas. Nah itu saya pikir hal-hal yang juga penting dipikirkan, tidak hanya dari sisi materialnya, tapi dari sisi non materialnya. Kalau kita punya bangsa yang sehat melalui olahraga, anggaran negara untuk BPJS juga jadi lebih kecil. Jadi mendingan kan sehat dulu daripada ngobatin melalui BPJS kan. Jadi bukan hal yang keliru juga.
Jadi pembangunan melalui olahraga itu juga bagian dari upaya kita melakukan pembangunan manusia seutuhnya. Dan saya pikir bukan berarti kalau misalkan nanti terjadi pergantian pemerintahan, misalnya sekarang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo akan berubah kebijakannya, enggak. Karena sudah ada impres yang sudah diamanatkan dan itu akan menjadi tanggung jawab pemerintahan selanjutnya siapapun untuk melanjutkan itu. Ditambah lagi kalau kita bicara tentang pemerintahan mendatang, salah satu dari program Astacitanya Pak Prabowo itu di cita yang keempat itu pembangunan percepatan di bidang olahraga. Jadi bukan hanya di eranya Pak Jokowi, Pak Prabowo Astacitanya itu di cita yang keempat itu pembangunan prestasi olahraga. Dan saya percaya dengan Astacita yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, itu akan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh di kabinet mendatang. Perhatian terhadap olahraga pasti akan sama besarnya dengan yang sudah ditunjukkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dan kita berharap dari perhatian yang besar itu kemudian melahirkan manusia-manusia unggul. Itu harapan kita. Manusia-manusia yang tidak hanya berprestasi di olahraga, tapi juga mampu bersaing dalam segala bidang kehidupan. Orang kalau sudah terlatih bersaing, sudah terlatih disiplin, itu nantinya menjadi manusia yang siap bersaing dimanapun. Itu yang paling penting. Dan pembangunan manusia itu menurut saya memang penting dilakukan di Indonesia. Karena di masa depan, manusia itu adalah elemen utama dalam era industri 5.0 yang akan kita hadapi. Kita ini sekarang sedang bergeser Pak ya. Dari era industri 4.0 menuju era industri 5.0. Society 5.0. Itu elemen utamanya adalah manusia. Jadi yang harus kita lahirkan memang manusia-manusia unggul dan olahraga adalah salah satu alat, instrumen yang bisa kita gunakan untuk membangun manusia unggul itu. Bung Amir, ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan Vanessa tadi yang sudah ditanggapi oleh Bungkus? Iya, tahun 2021 di dalam pembukaan PON Papua, PON 20, waktu itu ada satu momen menarik ketika Presiden Joko Widodo bermain bola dengan sejumlah anak Papua yang waktu itu juga dikonduktori oleh seorang legenda sepak bola Jayapura, Jack Komboi. Saya ingat betul bagaimana Pak Joko Widodo ini betul-betul terlihat menikmati permainan bola ini. Saya waktu itu berdiskusi dengan sejumlah teman. Ini kalau betul-betul dia memang mencintai bola, dalam 5 tahun ini pasti akan ada akselerasi di dalam perhatian, di dalam berbagai hal yang terkait dengan pembangunan manusia melalui olahraga, khususnya melalui sepak bola. Dan benar memang selama 5 tahun terakhir dan kemudian berlanjut di dalam 5 tahun berikutnya, itu kita merasakan betul bahwa sepak bola ini memiliki kegairahan yang berbeda dibandingkan dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Walaupun sebenarnya pembangunan cabur-cabur yang lain ini juga tidak kalah maraknya. Artinya bahwa yang mungkin kita rasakan kurang adalah pengelolaan liga. Pengelolaan liga sebagai sumber yang seharusnya memproduksi pemain-pemain sebagaimana yang sekarang ini ditempuh melalui jalan pintas dengan mengambil pemain-pemain diaspora. Jadi ada satu hal, satu segi memang bagaimana kita membangun manusia melalui sepak bola. Tetapi yang harus dihindarkan adalah jangan sampai kita juga meniupkan ini, aura anarki lewat sepak bola. Seperti yang terjadi di dalam salah satu pertandingan PON 21 di Aceh beberapa waktu yang lalu ketika tuan rumah Aceh berhadapan dengan Kalimantan Sulawesi Tengah dan di situ ada satu momen ketika keberpihakan wasit yang berlebihan kepada tuan rumah ini menyebabkan emosi pemain Sulteng yang menyebabkan wasit itu dipukul sampai betul-betul terkapar dan menjadi persoalan besar di gema persepak bolaan nasional.
Ini tentu perlu kita hindarkan dengan membangun mentalitas, membangun karakter, dan membangun disiplin. Berbagai hal yang nanti akan menuntun kita kepada profesionalitas kita sebagai pemain bola. Dan ini tentu saja perbaikan-perbaikan di dalam kompetisi, apakah infrastrukturnya, apakah SDM pengelolanya, apakah juga perangkat-perangkat pertandingan, dan juga pembinaan klub-klub terhadap pemain ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi adanya VAR, adanya perwasitan yang baik, ini adalah bagian dari elemen untuk meningkatkan sepak bola di dalam liganya. Baik, saya juga berlanjut ke Bung Darjo karena tadi Vanessa juga ingin tanggapan dari semua narasumber terkait dengan bagaimana pemimpin yang akan datang begitu. Silakan Bung Darjo. Ya, terima kasih. Jadi ada benarnya bahwa pemimpin yang suka olahraga nanti olahraganya diharapkan maju. Jadi sebagai contoh kita sebut saja Jepara. Itu tahun 82 itu sudah juara Piala Suratin. Kemudian yang terakhir juga juara lagi dan PSIS juga pernah. Memang ada kaitannya, ada keuntungannya bahwa efek dari kepala daerah yang akan kita pilih apakah berpihak kepada olahraga memang benar adanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Darjo. Ini saya akan buka lagi kesempatan. Ada lagi penanya? Baik, silakan. Sebutkan nama. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Fikir Maksum. Saya adalah seorang mahasiswa. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama bapak-bapak yang di depan sedikit tentang diaspora. Nah, seperti yang kita lihat sekarang persepak bolaan Indonesia seperti yang kita lihat kan sudah sangat meningkat ya Pak ya. Nah, sebagai warga negara juga kita pastinya bangga. Dan tapi di sisi lain mungkin ada rasa sedikit kekecewaan mungkin ya Pak. Karena seperti yang kita tahu persepak bolaan Indonesia itu diperkuat juga oleh tim dari luar. Nah, bukankah di Indonesia sendiri tuh banyak sekali pemain-pemain yang hebat gitu Pak. Nah, yang menjadi pertanyaannya tuh kenapa sih Pak harus memilih pemain asing dan apakah anak bangsa tidak layak untuk mendapatkan hak seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tadi sudah sempat kita bahas tetapi kayaknya mahasiswa ini tergelitik untuk sebenarnya bagaimana kondisinya. Saya ke Bungkus dulu deh. Silakan Bungkus ini. Tadi kita sudah sempat menyinggung terkait dengan diaspora. Bung Amir dan juga Bung Darjo juga sudah menyampaikan. Bungkus silakan. Iya, jadi jawaban yang pertama, ini soal hak asasi tadi sudah disampaikan ya. Semua orang yang punya hak untuk membela nama Indonesia itu harus diberikan haknya. Dan pemain diaspora ini kan punya hak karena mereka punya garis keturunan atau punya darah Indonesia. Jadi kan pola naturalisasi yang sekarang ini kan beda dengan pola naturalisasi di masa lalu. Di masa lalu misalnya ada pemain yang tidak ada asal usul Indonesianya. Misalnya Christian Gonzalez bisa menjadi pemain timnas. Kalau sekarang ini kan kalau nggak punya asal usul Indonesia nggak akan. Jadi sebetulnya ini soal hak ya. Dan itu kita tidak bisa bantah ya. Yang kedua, naturalisasi itu sesungguhnya merupakan program jangka pendek. Ini yang harus ditekankan. Jadi naturalisasi bukan merupakan program jangka panjang dalam membangun tim nasional yang kuat. Kalau naturalisasi menjadi program jangka panjang, itu secara alamiah akan terjadi resistensi. Secara alamiah itu, lama-lama akan terjadi penolakan, resistensi. Karena itu memang PSSI harus menjadikan program naturalisasi atau sekarang ini pemain diaspora, itu hanya merupakan program jangka pendek, sambil pada saat bersamaan kita menguatkan kompetisi dalam negeri, menguatkan youth development-nya supaya lahir pemain-pemain yang kelak mampu bersaing di tim nasional dengan pemain yang berasal dari manapun. Jadi di masa depan nanti pemain naturalisasi itu dengan sendirinya secara alamiah akan berkurang. Karena pemain dalam negeri melalui youth development dan melalui kompetisi akan bertumbuh kemampuannya. Jadi kalau dalam perspektif yang lain perlu dipahami bahwa mendatangkan pemain naturalisasi itu bagi PSSI itu sebetulnya merepotkan. Kosnya mahal.
mendatangkan Martin Pass dari Amerika main ke Indonesia, itu tiketnya mahal. Lebih murah mendatangkan Rizky Ridho dari Jakarta lebih mudah mendatangkan Hernando dari Surabaya ke Jakarta. Kosnya besar. Jadi pasti kalau ada pilihan yang dua-dua kualitasnya bagus, pasti dipilih yang murah. Cuma karena memang saat ini dibutuhkan kualitas seperti Martin Pass, maka diambillah Martin Pass. Karena masih dibutuhkan pemain sekelas Jai Ijes, maka dipanggillah Jai Ijes. Walaupun kosnya harus beli tiket dari Italia ke Jakarta. Nanti kalau pemain lokal yang kualitasnya sekelas Jai Ijes banyak, prioritasnya tentu akan berbeda. Jadi jangan disangka program naturalisasi itu bukan merupakan beban juga buat federasi, kosnya mahal. Dan yang juga menjadi persoalan bagi yang juga harus dipahami adalah naturalisasi itu juga pasti akan menjadi persoalan kalau tidak dibarengi dengan peningkatan performa tim nasional. Jadi kalau sudah ada naturalisasi tapi tim nasional tidak meningkat prestasinya, ranking FIFA-nya nggak naik-naik, beban juga. Jadi itu tantangannya banyak yang sebetulnya dihadapi oleh federasi PSSI ketika mengambil pemain yang kita sebut naturalisasi itu. Jadi jangan khawatir kalau menurut saya, naturalisasi itu hanya akan menjadi sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Di masa depan itu yang akan terjadi adalah proses alamiah. Kalau memang di dalam banyak yang bagus, pasti akan lebih dapat kesempatan yang bagus. Apalagi sekarang ini realitasnya juga yang namanya event bagi tim nasional itu banyak sekali. Di Asia Tenggara itu bukan hanya kualifikasi Piala Dunia. Ada yang namanya Piala AFF, ada yang namanya turnamen lain seperti SEA Games. Nggak mungkin kita SEA Games itu mendatangkan pemain seperti Jai Ijes, nggak mungkin. Jadi kesempatan untuk membela tim nasional masih sangat besar, tidak perlu dikhawatirkan. Nah cuma memang saya sependapat juga bahwa publik tetap memberikan semacam warning kepada federasi, kepada PSSI. Ingat loh, jangan cuma fokus tim nasional, fokus juga liganya diperbaiki, fokus juga youth development-nya diperbaiki. Jadi suara-suara kritis yang muncul di kalangan masyarakat, kalau buat saya nggak apa-apa, bagus juga. Karena tanpa suara-suara kritis itu, mungkin pengurus PSSI akan terlena. Tapi lakukan secara proporsional, tidak membabi buta menyerang proses naturalisasi, tidak juga membabi buta membela proses itu. Kita harus proporsional aja. Dan saya yakin seperti yang berkali-kali saya katakan, naturalisasi itu hanya program jangka pendek yang nantinya akan diikuti oleh proses seleksi alam. Dan proses seleksi alam akan memberi ruang yang besar kepada anak-anak bangsa dimanapun, tidak hanya di luar tapi juga di dalam negeri, bahkan di pelosok tanah air, untuk suatu saat itu menggunakan jersey dengan Garuda di dada. Iya, terima kasih Bungkus. Saya lanjut ke Bung Amir. Tadi saya sempat memperhatikan Bung Amir juga menyampaikan bahwa ini program sementara, begitu. Nah ini silakan Bung Amir, mungkin bisa menanggapi kegalauan atau katakanlah bukan kegalauan, kayaknya penasaran kalau nggak ditanggapi Bungkus, nggak ditanggapi Bung Amir, nggak ditanggapi Bung Darjo terkait dengan diaspora ini. Silakan Bung Amir. Iya, saya sebenarnya juga termasuk di dalam kubu yang sebenarnya lebih kuat ke produk kompetisi Liga Indonesia dibandingkan dengan bagaimana kita berikhtiar untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora. Tetapi bahwa ini adalah program jangka pendek yang nanti sentuhannya juga diharapkan kepada sentuhan kompetisi ini, maka itu adalah hal yang memang saat ini itu diperlukan. Artinya bahwa memang PSSI Indonesia sedang membutuhkan anak-anak bangsa yang kebetulan berada di negara manca dan kemudian diberi kesempatan untuk membela tim nasionalnya dan mereka memilih berpaspor Indonesia. Ini saya kira juga benar yang tadi dikatakan oleh Bungkus, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kemudian begitu saja kita menolak, nggak bisa. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa program ini adalah program jangka pendek. Program yang sifatnya itu sementara sambil menunggu satu saat kita bisa sambil membenahi kompetisi dan dari situ akan lahir pemain-pemain yang kualitasnya itu setara. Bahwa benar tadi bahwa ini adalah sesuatu yang memang
bermata dua ya. Yang satu segi itu kita nanti pasti akan berharap bahwa dengan para pemain diaspora ini kita memang berkewajiban, wajib bahwa ini adalah program yang bisa meningkatkan kualitas tim nasional, terutama di dalam paling tidak ranking FIFA lah. Ranking FIFA itu akan terlihat. Tetapi satu segi bahwa ini juga tidak bisa sembarangan. Bahwa setiap orang didatangkan, setiap potensi didatangkan, nggak bisa begitu. Ada saatnya nanti kita mempersaingkan para pemain produk liga itu dengan produk diaspora yang berada dari negara-negara manca dan kemudian berkompetisi di sana. Jadi proporsi itu yang nanti akan menjadi penentu bahwa ini menjadi sesuatu yang penting atau tidak penting, dan bagaimanapun kita menganggap penting, tetapi bagaimanapun yang pasti adalah bahwa ini adalah proyek jangka pendek. Gitu. Baik, saya menuju ke Bung Darjo. Silakan ini. Ya. Jadi menyambung Bung Gus dan Bu Amir bahwa sekarang yang menjadi tanggung jawab kita para pembina sepak bola adalah meningkatkan pembinaan di usia muda dengan skill dipandu oleh pelatih-pelatih berkualitas. Sebab sebenarnya kita sudah mampu menciptakan membuat katakanlah Egi Maulana Fikri pernah menyabet gelar di Prancis sebagai pemain terbaik, maka disebut sebagai Messi Indonesia. Namun belakangan Egi sendiri dalam starting 11 tidak masuk dalam timnya Sintayong. Itu menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistensinya pada diri Egi dan mungkin pemain lain. Nah, disitulah Egi atau pemain-pemain muda lainnya belajar kepada JIJ dan sebagainya bagaimana skill kualitas yang sudah dibangun dari sejak anak-anak, remaja, senior itu bisa bertahan sampai pada level senior. Bahkan kalau perlu bisa diekspor ke liga-liga internasional, Inggris atau dan liga Eropa lainnya. Jadi itu menjadi tanggung jawab para pembina. Jadi kalau kita bisa menciptakan pemain-pemain dengan berkualitas, nanti dengan sendirinya diaspora itu akan berhenti sesuai dengan tadi jangka pendek. Jadi kita jangan terbuai bahwa sekarang dengan pemain-pemain dari diaspora itu prestasi kita meningkat, kemudian kita akan menjadi penonton setia. Jadi pada saatnya kita harus bangkit sejajar dengan mereka. Hal lain adalah bahwa ada hal-hal yang mungkin masalah cuaca. Jadi di Indonesia itu kan ada 2 musim, dengan di Eropa ada 4 musim, sehingga ketika pemain kita berkesempatan main di luar negeri, hambatan cuaca itu menjadi salah satu yang menjadi kendala. Dulu kita kenal Ricky Yaobi luar biasa di Indonesia, begitu main di Jepang dia adaptasi cuaca kurang, hanya 4 kali main kalau nggak salah dari satu musim itu, sehingga satu musim pulang. Itu menjadi PR bagi pembina sepak bola kita. Baik, terima kasih Bung Darjo. Sudah ditanggapi oleh semua narasumber kita untuk kali ini pertanyaan tadi ya, pertanyaan kedua. Kami akan kembali lagi pendengar, pemirsa dan juga hadirin, tapi kita akan break dulu sejenak. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Hai guys,
hari ini kita ada di salah satu hotel paling ikonik di Semarang, Grand Candi Hotel. Grand Candi Hotel ini berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 16 Kota Semarang. Ini nih guys, kamarnya aja keren banget. Dari tipe kamar yang deluxe sampai presidential suite. Tiap kamar memiliki ukuran yang luas banget, nyaman, dan fasilitasnya lengkap. Seperti TV, 24 jam akses internet gratis, minibar, hair dryer, dan lain-lain. Di sini juga dapat breakfast di cafe flamboyan loh, atau executive lounge. Ada fasilitas lain seperti gym, kolam renang, spa, power swing, dan ballroom. Grand Candi Hotel sangat cocok buat kamu yang cari tempat menginap di Kota Semarang, baik untuk liburan atau urusan bisnis. Reservasi bisa telepon di 0248416222 atau di www.grandcandihotel.com. Oke guys, see you di konten aku selanjutnya. Baik, saya akan langsung saja ini menuju ke segmen akhir. Tapi sebelumnya saya mau cek semangat yang ada di Grand Candi kali ini. Salam olahraga. Saya ulang sekali lagi, salam olahraga. Masih ternyata semangatnya, meskipun malam-malam begini tetapi semangatnya luar biasa untuk membahas persepak bolaan Indonesia tentunya di masa pemerintahan mendatang. Baik, di segmen akhir ini saya akan menuju ke Bung Amir terlebih dahulu. Kita akan bicara tentang media, Bung Amir. Kita ini sebagai insan pers, ini tentu juga mempunyai tanggung jawab. Sama halnya dengan pihak-pihak yang lainnya bahwa sebetulnya kita semuanya mempunyai tanggung jawab sesuai dengan porsi masing-masing. Nah ini sayangnya ketika ada event-event sepak bola yang katakanlah pemula begitu, ini masih kurang mengeksposnya. Apakah ini juga menjadi PR bagi insan pers untuk bisa turut membantu dari bawah begitu ya, dari masa pemula, event yang dilaksanakan dan sebagainya untuk mengekspos terkait dengan persepak bolaan Indonesia, Bung Amir? Saya kira memang ini adalah satu syarat bahwa event-event bola untuk kelompok umur ini diminati oleh masyarakat. Jadi bagaimana perhatian media, bagaimana perhatian wartawan untuk mengangkat ini, karena nanti yang akan terkena itu adalah bagaimana para orang tua pemain, para orang tua yang memiliki anak-anak kecil yang memang nanti berkeinginan untuk menjadi pemain bola, ini tertarik dari pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh media. Kemudian bagaimana para stakeholder yang nanti akan menangani sepak bola ini tergerak untuk memberikan perhatian, atensi berupa sponsorship atau mungkin dukungan-dukungan di dalam bentuk yang lain ketika membaca berita-berita tentang kemarakan sepak bola, turnamen sepak bola anak-anak misalnya. Atau juga bagaimana anak-anak ini memiliki ketertarikan kepada hero-hero yang muncul dari kejuaraan-kejuaraan itu. Jadi mereka ingin atau terinspirasi oleh mereka-mereka yang muncul dari kegiatan-kegiatan atau event-event sepak bola itu. Jadi ini dari sini terlihat bahwa keterlibatan media, keterlibatan pers ini memang akan sangat memberikan makna bagi pengembangan sepak bola usia muda ini. Jadi nanti mungkin polanya adalah bagaimana kita mendekati kelompok-kelompok media, bagaimana kita mendekati organisasi-organisasi media, organisasi-organisasi profesi kewartawanan untuk bersama-sama memikirkan ini sebagai salah satu solusi, sikap, dan mindset yang sama di dalam pembinaan sepak bola usia dini. Daya tarik dari sinilah yang nanti kita eksplorasi sedemikian rupa sehingga nanti ini menjadi tanggung jawab bersama dengan media ini menjadi semacam fasilitator yang nanti akan menjembatani berbagai kepentingan untuk mengembangkan sepak bola usia dini ini.
Terima kasih. Baik, saya ke Bung Darjo. Ini masih pertanyaan yang sama terkait dengan peran pers demi perkembangan olahraga Indonesia, khususnya untuk sepak bola. Bagaimana ini Bung Darjo? Apakah memang event-event yang dilaksanakan ini juga harus didorong dengan berita-berita yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat? Masyarakat menjadi lebih tahu, masyarakat lebih termotivasi. Silakan Bung Darjo. Ya, jadi pemberitaan terhadap event-event junior dan anak sebenarnya juga tinggi. Jadi kita sebagai wartawan merupakan bagian dari pembina di olahraga termasuk sepak bola. Sehingga kita biasa menuliskan profil dari pemain yang kita anggap bagus, kemudian yang terpilih sebagai pemain terbaik dan sebagainya. Dan salah satu yang kita agak ke belakang dulu, Bambang Pamungkas itu lahir dari kompetisi Jawa Tengah dan saya salah satu yang getol memprofilkan dia sebagai salah satunya. Kemudian Supriyono juga yang sekarang menetap di Bandung, kalau tidak salah juga merupakan, bahkan saya waktu itu pertama kali menuliskan tentang profil itu. Dan untuk berikutnya saya rasa menjadi kewajiban dari media massa untuk mengangkat profil-profil pemain yang mempunyai talenta sehingga akan membanggakan bagi orang-orang tuanya yang seperti dikatakan Bungkus, ada yang sampai jual motor dan sebagainya, itu mereka akan bangga. Dan saya juga pernah, salah satunya tetangga saya itu, saya lihat skillnya bagus, saya tawarkan ke pelatih dan sukses. Kemudian dia pada juara Piala Danone itu ikut ke Afrika Selatan. Bahwa perkembangan kemudian ada hal-hal yang itu persoalannya, tapi bahwa peran media itu sudah selama ini kita buktikan ada gitu. Baik, saya ke Bungkus. Bungkus, di KBRN salah satu yang tertinggi, paling banyak viewersnya, ini kebetulan dari RRI Semarang, boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Itu adalah terkait dengan jadwal Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Itu artinya bahwa minat pembaca KBRN itu nggak kehitung untuk sepak bola, Bungkus. Dan ini menjadikan KBRN juga punya peran penting. Bungkus ada komentarnya untuk RRI ini tentunya? Iya, jadi berdasarkan pengalaman, berita-berita sepak bola itu minatnya pembaca cukup besar. Bahkan ketika didialogkan di siaran-siaran radio di RRI, Pro 1, Pro 3, bahkan Pro 2, itu juga antusiasme masyarakat sangat besar. Jadi sebetulnya potensi untuk menjadikan berita olahraga itu sebagai sesuatu yang layak siar, sesuatu yang layak muat, itu besar. Nah, tapi tentu kita tidak boleh sebagai pelaku di pembinaan usia muda hanya menuntut kesadaran dari pengelola media. Tapi juga para pengelola sepak bola usia muda harus meningkatkan kemampuan mereka dalam hal berkomunikasi dengan media. Ini kelemahan sebagian besar pengelola usia muda, pembinaan usia muda ya. Jadi mereka tahunya hanya mengurus kompetisinya. Mereka tahunya hanya mengurus pertandingannya. Tapi mereka lupa ada elemen yang juga tidak boleh diabaikan, itu publikasi. Nah, kalau kami ini di RRI Cup, kebetulan kami ini kan wartawan. Jadi ketika turnamen RRI Cup digelar, Pak, itu beritanya masuk media-media besar, Pak. Karena kita udah terbiasa berkomunikasi. Jadi kalau cek nanti di Google kata RRI Cup, itu portal besar tuh nulis semua. Karena kami terbiasa berkomunikasi dengan media besar. Karena itu teman-teman penyelenggara kompetisi usia muda tentu harus punya kemauan untuk memperbaiki juga tata kelolanya. Terutama dalam hal berkomunikasi dengan media. Nah, terkait peran media yang saya ingin tambahkan di sini, kalau kita bicara konteksnya dengan pemerintahan mendatang. Jadi dari astacitanya Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu salah satu yang menarik adalah perhatian yang besar terhadap pembinaan di level grassroots. Jadi ada komitmen yang besar dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk membangun infrastruktur bukan stadionnya, lapangan-lapangan yang memadai, yang layak pakai di berbagai tempat di tanah air. Komitmen untuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang cukup untuk pembinaan usia muda.
olahraga. Jadi itu nanti tugas media kita nih termasuk RRI juga menagih janji itu kepada pemerintah di masa mendatang. Mengingatkan bahwa apa yang disampaikan pada saat masa kampanye itu juga harus direalisasikan nanti pada saat sudah di pemerintahan. Jadi peran media saya pikir bukan sekedar membantu mempublikasikan seperti kita bahas tadi, tapi juga mengingatkan para penyelenggara negara, terutama pemerintahan yang sedang berkuasa, akan janji-janjinya pada saat mereka menuju ke kekuasaan. Kan komitmennya kalau kita baca di Astacita itu sangat luar biasa. Janji untuk fasilitasi terhadap prasarana, infrastruktur pertandingan, lapangan olahraga, janji untuk pembinaan usia muda, support terhadap pendanaan bahkan. Itu disebut Pak, dimension pendanaan. Karena sepak bola usia muda itu, olahraga usia muda apapun, itu kadang-kadang persoalan terbesarnya itu, pendanaan. Nah itu di Astacita dimension itu. Karena itu bagi kita teman-teman media terutama, mari kita bersama-sama berkomitmen tidak hanya ikut menggelorakan pemberitaan di pembinaan usia muda, tapi juga mengingatkan pemerintah, mengingatkan negara bahwa peran negara itu untuk konteks Indonesia masih sangat besar. Jadi kalau di Eropa peran pembinaan usia muda itu diambil alih oleh klub sebagai institusi profesional karena mereka sudah profit. Tapi di Indonesia klub-klub ini belum profit, bahkan masih banyak yang berdarah-darah. Karena itu peran negara mengambil alih tugas klub untuk terlibat dalam pembinaan usia muda. Nah itu kita ingatkan, itu peran media itu. Baik, aduh kalau sudah ngobrol dengan beliau-beliau yang memang pakarnya sepak bola nggak akan ada habisnya. Tapi sayangnya memang waktu kita terbatas, Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar serta pemirsa. Saya dengan terpaksa, dengan berat hati ini harus menutup malam hari ini ya. Yang pertama dari Bung Darjo, nanti kemudian disusul Bung Amir, disusul dengan Bungkus. Apa pesan yang ingin disampaikan? Atau setidaknya apa yang ingin dititipkan begitu untuk pemerintahan yang akan datang akan dunia persepak bolaan Indonesia? Bung Darjo silakan. Jadi bahwa sepak bola juga menjadi alat promosi. Jadi yang kita dapatkan di Semarang misalnya, itu Arhan Pratama tercatat sebagai mahasiswa Udinus, kemudian Dewangga sebagai mahasiswa USM, dan beberapa lagi. Jadi kami di KONI juga ikut membantu atlet-atlet termasuk sepak bola untuk bisa para atlet itu yang lulusan SMA bisa masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Jadi kemudian untuk khusus cabang sepak bola sendiri paling tidak beberapa universitas swasta, Unika, Untak, terus USM sendiri sudah punya klub-klub sepak bola. Dan sehingga mereka atlet-atlet itu menjadi mahasiswa di sana, dan salah satu tadi hasil produknya adalah Arhan dan Dewangga, itu menjadi kebanggaan kampus masing-masing. Jadi di sini adalah pesan kami bahwa sepak bola atau olahraga lainnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat akan dengan bangga jika ada warganya, ada mahasiswanya, ada siswanya yang berprestasi minimal di tingkat nasional seperti pada PON yang kemarin juga banyak mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Bung Darjo. Bung Amir silakan. Iya, menjaga dan merawat kegairahan. Inilah yang saya pikir kita titipkan kepada pemerintahan yang akan datang. Artinya bahwa apa-apa yang sudah terasa bergelora, apa-apa yang sudah terasa begitu bergairah selama masa kepemimpinan Joko Widodo ini, sepanjang 10 tahun ini bisa berlanjut di dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Dan ini juga terkait dengan bagaimana supaya gairah persepak bolaan terutama tim nasional kita dan fondasi kompetisi liganya itu juga diperkuat. Terima kasih Bung Amir. Bungkus sebagai penutup. Iya, tadi saya sudah mengatakan bahwa olahraga sepak bola itu adalah salah satu elemen yang sangat efektif dalam membangun manusia ya. Tapi juga tidak boleh dilupakan satu hal lagi, bahwa olahraga
termasuk sepak bola, adalah salah satu instrumen yang juga sangat efektif sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai alat pemersatu bangsa, olahraga bisa sangat efektif membuat kita sebagai manusia Indonesia bangga terhadap keindonesiaan kita. Nah, karena itu saya berharap pemerintahan mendatang betul-betul menjaga komitmen yang sudah disampaikan dalam Astacitanya dalam bentuk komitmen yang besar terhadap pengembangan olahraga Indonesia. Keseluruhan, bukan hanya sepak bola. Pengembangan itu tidak hanya berupa fasilitasi pendanaan, tidak hanya berupa fasilitasi infrastruktur, tapi lebih dari itu juga fasilitasi terhadap kegiatannya, kompetisinya. Dana banyak, lapangan banyak, nggak ada kompetisinya percuma. Nah, kompetisi itu kalau usia muda itu cost-nya besar dan kalau tidak disupport oleh negara sulit dijalankan. Karena itu saya berharap komitmen pemerintahan mendatang sama besarnya dengan komitmen pemerintahan yang sekarang, bahkan kalau bisa lebih besar lagi. Nah, salah satu komitmen yang paling sederhana itu adalah dengan memilih Menteri Pemuda dan Olahraga yang tepat. Orang yang tepat, yang mencintai olahraga, yang tahu bagaimana cara membangun olahraga Indonesia. Yang tahu bagaimana memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga Indonesia. Itu yang pertama, pilih Menpora yang tepat. Terima kasih bungkus, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita untuk malam hari ini. Dan akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa mari cintai persepak bolaan Indonesia dengan proporsional. Konsistensi adalah kuncinya. Dan mari kita terapkan di hati kita masing-masing mantra bahwa kita pasti bisa dan Garuda di dadaku. Saya Rosi, pamit undur diri. Salam olahraga. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah
semuanya ada di sini. Rumah kita lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Terima kasih, selamat malam.